Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya adalah Kun Handayani MPD dari SMP Negeri 1 Munut, Tulungagung. Dan Saya Samsul Huda dari SD Negeri Karangsono. Dan saya Heri Purwanto dari SDN 2 Kacangan. kita bertiga adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Kita bertiga akan melakukan praktik coaching dengan Alur Tirta. Baik, kita akan mulai sekarang. Praktik coaching yang pertama akan dimulai dengan Bapak Samsul Huda sebagai coach dan Bapak Heri Purwanto sebagai coachee dan saya sendiri adalah observer. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak Samsul Huda. Apakah Bapak Samsul sudah siap dengan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada coachee? Sudah Ibu, sudah. Kami sudah menyiapkan semuanya. Apakah Bapak sudah mengetahui tentang kompetensi seorang coach bahwa dia harus presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Ya Bu, saya sudah memahami itu semua. Jadi nanti dalam proses coaching itu nanti akan berjalan dengan baik dan akan lancar untuk mencapai tujuan coaching tersebut. Oke. Kita akan melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Apakah Bapak sudah memahami langkah-langkah dari Alur Tirta apa saja? Oh iya Ibu, ini nanti kami akan menanyakan tujuannya kepada coachee, kemudian kami identifikasi apa yang ingin disampaikan oleh coachee nanti, kemudian direncanakan rencananya apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan tanggung jawab bagi coachee itu nanti dia mempunyai komitmen yang bagaimana dan bagaimana nanti tindak lanjutnya. Baik, kalau Bapak sudah siap, Bapak bisa memulai proses coaching hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Gun. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi Pak Samsul Huda. Ya, apa kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah, ini. Ya, untuk ini pertemuan kita ini tujuannya apa Pak Heri ini Pak Heri? Ini Pak Samsul. Ini ada beberapa hari ini saya kan ada gangguan dalam pemikiran mengenai tentang rencana-rencana saya sebagai guru yang kepingin itu meningkatkan ketakwaan siswa dalam kegiatan ekstra Pak Samsul. Iya. Berarti rencananya Pak Heri itu adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam ekstrakurikuler. Iya. Terutama di bidang keimanan ketakwaan Pak Samsul. Iya, terutama di bidang keimanan dan ketakwaan. Pak Heri, ini dari rencana sampean ini kira-kira kesempatannya seberapa besar untuk mewujudkan keinginan Pak Heri itu dalam meningkatkan keterampilan keimanan dan ketakwaan siswa dalam ekstrakurikuler itu kesempatannya kira-kira sebesar? Begini Pak Samsul, untuk di sekolah kami itu kan sekolah negeri, biasanya untuk kemampuan guru tenaga pengajar di bidang keagamaan itu kan biasa saja, berbeda dengan sekolah yang memang backgroundnya itu keagamaan. Sedangkan kita di sekolah kita itu ada penekanan dalam pembentukan visi, yaitu peningkatan keimanan kepada murid. Nah, oleh sebab itu kami juga ini agak bingung Pak Samsul, sebenarnya langkah-langkah apa yang harusnya saya lakukan untuk melakukan terwujudnya kegiatan tersebut. Berarti dari Bapak Ibu guru yang ada itu backgroundnya bukan dari latar belakang religi Pak Heri ya? Betul Pak Samsul, padahal kami cuma hanya memiliki satu guru agama yang memiliki notabene dari religi, sedangkan yang lainnya adalah pendidikan umum. Iya, jadi dengan demikian hambatan lain apa kira-kira Pak? Ya, selain dari mungkin kemampuan guru untuk membimbing siswa istilahnya umumnya, nah hambatan yang lainnya siswa-siswa itu pada masa sekarang
untuk melaksanakan kegiatan keagamaan terutama di luar sekolah itu sudah mulai menurun Pak Samsul. Ini terkesan setelah apalagi setelah kejadian COVID. Jadi anak-anak sendiri yang biasanya kalau sore hari itu melaksanakan kegiatan mengaji di rumah, nah itu kan malah tidak mengaji karena terpengaruh oleh HP kegiatan lainnya. Nah oleh sebab itu dari pihak sekolah sendiri dengan melihat kondisi seperti itu kita kepingin untuk meningkatkan keimanan yang mana kegiatan tersebut bisa dilaksanakan di sekolah Pak Samsul. Itu Pak Heri ya, jadi hambatannya selain guru yang bukan berbasis dari religi, keagamaan, tapi siswa juga untuk keimanan dan kegiatan agamanya itu sangat menurun Pak Heri. Betul, setelah kegiatan Terus ini. Kira-kira Pak Heri ya, solusinya apa itu nanti? Itu begini Pak Samsul, dalam angan-angan kami bersama teman-teman kami sering melakukan diskusi bersama, itu berencana ingin mengadakan sebuah seperti pengajian atau istilahnya TPG lah, belajar Al-Quran bagi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, tetapi lokasinya di sekolah. Karena apabila di rumah mayoritas siswa-siswa itu tidak melaksanakan mengaji, tapi kalau di sekolah itu nanti siswa bisa mengikuti semuanya, begitu Pak Samsul. Jadi dari hambatan dan kesempatan yang Pak Heri punyai itu, Pak Heri itu merencanakan solusinya mengadakan TPQ di sekolah gitu ya. Rencana begitu Pak Samsul. Itu jadi rencananya seperti itu. Selain itu rencana lainnya apa Pak Heri? Selain Rencana TPQ, untuk TPG itu kan untuk peningkatan di bidang kemampuan membaca Al-Quran, juga di bidang kemampuan kebiasaan kita berencana untuk mengadakan sholat berjamaah, terutama sholat zuhur berjamaah. Nanti selain itu diadakan yasinan bersama, baca surat yasin. Mohon maaf Pak Samsul, karena di sekolah saya itu kan mayoritas muridnya beragama Islam. Jadi kami harap untuk kegiatan di sini nanti juga mogok di bidang agama yang dianut oleh murid mayoritas. Iya Pak Heri. Jadi rencananya seperti itu. Betul. Selain itu ada TPQ, kemudian dilatih dengan sholat duhur berjamaah dan baca yasin tahlil gitu Pak Heri ya. Iya, sangat bagus rencana Pak Heri. Terus kira-kira dari rencana itu ukurannya apa? Ukuran keberhasilannya Pak Heri? Ukuran keberhasilan dari TPQ Pak Samsul itu nanti harapannya untuk kelas 1, 2, 3 itu sudah bisa membaca Al-Quran dalam artian tingkatan membaca awal Pak Samsul. Nah untuk yang kelas 4, 5, 6 itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah pembacaan, istilahnya sudah beberapa juz dalam apa sudah terbaca. Ya lebih-lebih harapannya nanti kalau bisa itu sudah khatam, sehingga siswa ketika keluar dari sekolah dasar mereka sudah terbiasa membaca Al-Quran. Gitu Ya, Pak Heri. itu dari segi membaca Al-Qurannya. Untuk segi dari keagamaan menjalankan ibadah, jadi siswa itu sudah terbiasa untuk melaksanakan kewajibannya yang beragama Islam itu menjalankan sholat secara teratur dan berjamaah. Harapannya begitu Pak Samsul. Jadi ukurannya seperti itu Pak Heri ya. Nanti kalau sudah lulus untuk yang membaca Al-Quran kelas 1, 2 itu bisa membaca Al-Quran walaupun dasarnya. Terus 4, 5, 6 itu sudah membaca Al-Quran lancar dengan tajwidnya dan bisa khatam gitu Pak Heri. Itu sangat bagus. Terus kira-kira bagaimana cara mengatasi hal tersebut jika ada anak yang belum berhasil? Begini Mas Samsul, memang kemampuan anak itu kan bermacam-macam. Ada yang mungkin kelas 1 sudah memiliki kemampuan baca yang bagus. Nah, misalkan nanti kelas 4 setelah kelas 3 ada anak yang belum mampu dengan target membaca dasar, kita adakan bimbingan secara private. Dalam artian kita kelompokkan kepada satu guru atau di ruang tertentu kita adakan bimbingan secara khusus. Harapannya nanti biar bisa untuk
mengimbangi teman-teman yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi untuk mengatasi jika hal tersebut belum mencapai tujuan yang kita rencanakan, ukurannya itu belum tercapai, ada privat lagi khusus untuk siswa Pak Heri ya. Betul, nanti kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok belajar. Nah, itu nanti bagi yang siswa mungkin sudah kelas 4 tapi belum bisa, kita sendirikan dengan kelompok belajar yang sama kemampuannya. Gitu. Iya, Pak Heri. Rencananya sangat bagus dengan tujuannya seperti itu, ukurannya sudah jelas Pak Heri. Terus kemudian nanti jika ada yang belum berhasil, bagaimana cara mengatasinya, Pak Heri sudah menjelaskan semua. Terus kira-kira apa komitmennya di akhir nanti Pak Heri? Rencana kami untuk berkomitmen yang pertama adalah awal kita bermusyawarah dengan guru dan semuanya diharapkan untuk mendukung kegiatan tersebut Pak Samsul. Karena ini merupakan program sekolah, jadi kita bersama-sama mencari jalan keluar bersama, serta kita berusaha untuk mensukseskan dari kegiatan ini. Jadi nanti setelah itu lanjutnya terus berkelanjutan, tidak hanya pada tahun ini saja, tapi agar supaya kegiatan ini bisa dilakukan untuk setiap tahun dan tahun kemudian. Ya. Jadi komitmen seperti itu Pak Heri ya, berkolaborasi dengan semua pihak, semua guru yang ada, sehingga yang dapat membantu itu, yang kalau saya simpulkan itu semua guru itu dapat membantu ya, terutama nanti pimpinan lembaga tersebut yang akan mengkondisikan sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kalau begitu kira-kira ini Pak Heri ya, kalau panjenengan tadi sudah menjelaskan tujuannya pertemuan kita itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian ada hambatan-hambatannya, gurunya bukan basic agama semua, siswanya kurang dalam kegiatan keagamaan. Terus kemudian Pak Heri punya solusinya, itu membuat TPQ di sekolah. Betul. Kemudian sholat berjamaah dan yasin tahlil itu. Betul. Dengan ukuran keberhasilannya tadi kelas 1, 2, 3 baca dasar ya. Baca dasar. 3, 4, 5, 6 bisa baca mahir sampai dengan khatam. Terus kemudian hasilnya bisa menjadi melakukan sholat jamaah. Betul, begitu harapannya Pak. Jadi cara mengatasinya juga seperti itu, diadakan privat, kemudian komitmennya adalah melakukan kolaborasi dengan semua pihak untuk menjadikan keberhasilan dari tujuan Pak Heri tadi, membuat siswa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, dari itu kira-kira nanti tindak lanjut dari semua kegiatan itu nanti dapat kita lihat hasilnya berapa bulan mungkin atau berapa minggu Pak Heri? Untuk program ini mungkin memerlukan waktu panjang Pak Samsul, karena ini masih baru akan dimulai. Jadi akan nampak mungkin 3 tahun ke depan, tetapi paling tidak dalam 1 semester, 1 tahun berikutnya itu sudah mulai nampak dari langkah-langkah awal. Jadi dengan adanya 1 tahun, kemungkinan untuk pembelajaran Al-Quran tingkat 1-2 itu sudah tercapai. Nah, untuk nanti yang 2 tahun kemudian tingkat 3 dan 4, 3 tahun kemudian tingkat 5 dan 6. Ya. Jadi seperti itu Pak Heri ya. Jadi nanti targetnya juga seperti itu. Tindak lanjutnya kita beberapa bulan ke depan lagi kita nanti ketemu, kita lihat hasilnya bagaimana dengan rencana Pak Heri untuk membuat TPQ di sekolah dan melatih anak-anak untuk sholat berjamaah, sehingga anak-anak nanti bisa meningkat keimanan dan ketakwaannya. Kalau begitu selamat Pak Heri, selamat untuk melakukan atas bantuannya rencana Pak Heri, semoga berhasil. Kita tunggu 2 bulan lagi Pak Heri ya. Betul, kita saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali proses coaching yang dilakukan oleh Pak Samsul Huda dan Pak Heri Probowanto. Proses coachingnya sudah bagus dan mengena. Secara umum saya sudah melihat
adanya kompetensi coaching pada diri Pak Samsul Huda. Yang pertama adalah presence, kehadiran penuh, terus kemudian menunjukkan rasa empati dengan mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Alur Tirta juga sudah nampak dalam proses coaching ini. Yang pertama adalah menunjukkan tujuan yang ingin dicapai oleh coach, terus kemudian yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kira-kira Pak Sam, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk proses coaching yang akan datang? Untuk coaching yang akan datang itu kami itu masih kesulitan untuk mencari kata kuncinya, kata kunci dalam membuat sebuah pertanyaan yang berbobot, sehingga kami itu dalam menanyakan kadang itu bobotnya itu masih sangat ringan, sehingga koci itu nanti terumbang-ambing ke bawah ke sana kemari. Iya, jadi nanti kami ingin mengembangkan bagaimana mencari kata kunci sehingga nanti pertanyaan saya itu lebih fokus dan berbobot terhadap koci, sehingga koci tidak ngelantur ke sana kemari. Terima kasih, itu yang ingin saya kembangkan nanti selanjutnya. Kira-kira skala 1 sampai 10 itu kompetensi yang dimiliki Pak Sam, itu Pak Sam merasa di angka berapa? Kira-kira kok hanya masih di 7 itu Bu. Iya, masih di 7 itu. Jadi yang akan datang ingin meningkatkan lagi sehingga bisa sampai di angka 10 Iya, ya. iya. Dari alur Tirta yang ada, dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Sam bersama Pak Heri tadi, garis besarnya apa ya Pak ya? Dari alurnya tadi saya itu menanyakan tujuannya. Pak Heri itu mau ngobrol-ngobrol dengan saya itu coachingnya itu tujuannya apa. Ternyata kan Pak Heri menyampaikan bahwa tujuannya itu adalah ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dengan ekstrakurikuler. Kemudian saya ajak untuk mengidentifikasi kesempatan apa yang ada di sana, kemudian apa hambatannya, sehingga ketemu apa solusinya. Nah, dari identifikasi itu kemudian saya tanyakan ke Pak Heri bagaimana rencananya. Ternyata Pak Heri merencanakan untuk membuat TPQ di sekolah dan sholat berjamaah serta baca yasin tahlil untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswanya. Kemudian dari situ rencananya dapat diukur dengan keberhasilan kelas 1 dan kelas 2, 1, 2, 3 itu dapat membaca Al-Quran dasar. Kemudian 4, 5, 6 membaca Al-Quran Mahir dengan tajwidnya dan bisa khatam. Terus saya tanya lagi bagaimana cara mengatasinya kalau ada hambatan-hambatan berikutnya. Ternyata Pak Heri mengatakan adanya privat tadi itu untuk rencananya. Kemudian tanggung jawabnya Pak Heri bagaimana? Pak Heri mempunyai komitmen dengan bekerja sama berkolaborasi dengan seluruh tenaga pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Jadi yang membantu adalah semua tenaga pendidikan dan pimpinan lembaga tersebut. Tindak lanjutnya Pak Heri nanti akan terus mengembangkan itu sehingga nanti diharapkan semua siswa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya secara utuh. Itu ya. Saya juga melihat dari proses coaching tadi sudah muncul prinsip coaching yang diharapkan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya kira demikian proses coaching antara Bapak Samsul dan Bapak Heri Bobo. Kita akan lanjutkan dengan proses coaching berikutnya.